Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'alimi fid dharaini amin. Walladzi adapun perkara yubtilu yang membatalkan apa alladzi atayamuma akan tayamum, itu salah satu asya, ada 3 perkara. Perkara yang membatalkan tayamum itu ada 3. Yang pertama, ma abtolal wudu'a. Di naskah lain, kulluma abtolal wudu'a. Kulluma setiap perkara abtola yang membatalkan apa ma al wudu akan wudu. Semua perkara yang membatalkan wudu akan membatalkan tayamum. Wa ru'yatul ma fi ghairi waqti shalah. Yang kedua adalah melihat air di selain waktu sholat. Ya. Ulama katakan baik itu yakin melihat air atau hanya sangkaan pun bisa membatalkan tayamum. Yakin melihat air ya, oh di sana ternyata ada air, atau ketika di sini ternyata di sana sebelah depan mahat hujan, oh berarti ada air, batal tayamumnya. Fi ghairi waktu sholat, kalau dia belum masuk sholat, habis tayamum belum sholat, melihat air, batal. Kalau sudah masuk sholat gimana? Dalam keadaan sholat hujan umpamanya, itu ulama katakan diperinci. Nanti tergantung tempatnya. Kalau di situ memang tempatnya biasa nggak ada air, berarti terusin saja, sholatnya nggak batal. Karena sholatnya nggak wajib diulang. Tapi kalau di situ memang tempatnya biasanya ada air, tapi sekarang lagi nggak ada air, orang tayamum kemudian sholat, di tengah-tengah sholat hujan, sudah batal berarti. Ya. Jadi di sini kalau sebelum sholat berarti batal secara mutlak. Tapi kalau di dalam sholat melihat airnya, itu tadi tergantung tempatnya. Kalau tempatnya biasa ada air, berarti dibatalin, dia wudhu, karena tayamumnya batal. Tapi kalau memang di tempat yang biasa nggak ada air, dari dulu di sini nggak ada air, mungkin dia lagi di dalam perjalanan, berarti sholat terusin saja, ya, karena di tengah sholat dan juga di tempat yang biasa nggak ada air, ya, nah, tayamumnya nggak batal, terus sholat. Tapi sholat setelahnya ya tetap harus wudu. Kemudian yang terakhir adalah riddah, naudzubillah, murtad, ya, keluar dari Islam. Nanti bab-bab akhir itu ada bab riddah, keluar dari Islam itu baik itu dengan ucapan, ada ucapan-ucapan yang bisa mengeluarkan seorang daripada Islam, ada berbentuk perbuatan seperti nyembah berhala dan sebagainya, ada berupa i'tiqad, keyakinan hati. Jadi walau hati berkeyakinan menyekutukan Allah, itu bisa keluar daripada Islam. Nah itu bisa membatalkan tayamum. Wa sahibul jabair yamsahu 'alaiha. Ya, sekarang pembahas tentang orang yang di anggota wudhunya itu ada luka. Dan lukanya, di atas luka ada perbannya. Jabair itu perban, atau kalau biasanya kip, pokoknya sesuatu yang menghalangi, sesuatu yang ditaruh di anggota badan tujuannya untuk menutup luka, itu jabair. Nah, bagaimana wudhunya orang yang punya perban? Pertama, perbannya boleh nggak dicopot? Kalau kata dokter ini copot nggak apa-apa, ya udah harus copot. Tapi kalau memang nggak boleh, ya berarti tetap. Nah, yamsahu itu mengusap alaiha, ke atas jabair, ya, diusap dengan air, diusap bukan disiram, ya, kan beda. Kalau disiram nanti bisa tembus, kalau diusap saja kan enggak, sedikit saja.
Wa yatayammamu, dan dia tayamum, wa yusolli, dan sholat. Wala i'adata alaihi, dan enggak wajib i'adah alaihi kepada sahibul jabair, orang yang tadi ada perbannya. Wala i'adah alaihi, tidak wajib i'adah bagi dia, ingkana, syaratnya ingkana, jikalau adanya dia sahibul jabair itu wadoa, khobarnya kana, itu wadoa, meletakkan jabair, perban, ala tuhrin, dalam keadaan suci. Sebelum diperban dia punya wudhu dalam keadaan suci, ya. Jadi sahibul jabair ini pertama, orang yang ada perbannya, pertama wudhu seperti biasanya. Semuanya lokanya di mana? Lokanya di tangan, di apa, di jari dah, semuanya di jari. Naudzubillah, di jari. Wudhu seperti biasa, tangan semuanya dibasuh kecuali yang ada perbannya. Nah, nanti perbannya nggak usah dibasuh, tapi cukup diusap. Ambil air, diusapkan saja di atasnya. Ya. Setelah itu tayamum. Tayamum untuk apa? Tayamum untuk anggota yang nggak kena air. Kan jarinya harus kena air. Aslinya, hukum asalnya, namanya wudhu itu harus kena air semua. Lah karena ada lukanya, apalagi ada perbannya, kan nggak kena air. Lah itu diganti tayamum. Kan kemarin tayamum itu bisa ganti wudhu karena memang nggak ada air, atau ganti mandi, atau ganti membasuh anggota wudhu tadi. Jarinya satu jari nggak bisa kena air karena nggak ada perbannya, ya udah tayamum. Setelah tayamum selesai, diterusin tangan, berarti apa namanya, ngusap kepala, kaki, dah. Jadi tayamumnya itu pas lagi basuh di mana luka itu. Lukanya di tangan, berarti ya tayamum pas itu. Nanti baru terusin kepala, telinga, kaki, wudhunya, gitu ya. Jadi di tengah-tengah wudhu tayamumnya, di mana anggota tersebut ada lukanya itu. Kalau lukanya di kaki ya berarti terakhir, ya. Kalau ini terakhir, ya. Kemudian nanti orang yang ada perbannya, duduk. Ada yang wajib iadah, ada yang enggak wajib mengulang sholat. Ya. Di sini disyaratkan tidak wajib mengulang sholat. Di sini syaratnya in wadha'a ala tuhrin. Kalau pas lagi memakai perban, atau seperti perban hansaplas, termasuk itu. Karena menghalangi air. Pertama syaratnya dia ketika memakai perban dalam keadaan wudhu, iman. Ya, ngantuk dia. Yang kedua, bukan di anggota tayamum. Kalau lukanya di anggota tayamum, itu otomatis wajib i'adah. Ini tambahan syaratnya yang ada, nggak ada di takrib. Lukanya di mana? Di tangan. Tangan kan anggota tayamum. Ya udah, tetap tayamum, tetap sholat, tetap nantinya diqadha. Satu syaratnya tadi wadha'aha ala tuhrin. Dia meletakkannya dalam keadaan suci. Yang kedua itu syaratnya tidak di anggota tayamum. Berarti mana? Di kaki. Kalau lukanya di kaki, kan kaki bawah itu, jari itu kan anggota wudhu, tapi bukan anggota tayamum. Nah, berarti kalau begitu enggak. Terus syarat ketiga itu tidak melebihi luka perbannya nih. Perbannya itu menutupi luka saja, atau seandainya lebih pun sekedar untuk menempelkan saja. Ini yang banyak banyak terjadi nih. Namanya luka di sini kan. Luka namanya saya gambar ya. Ini jari ya namanya. Atau tangan lah, yang mudah tangan. Tangan ini maunya. Luka di sini. Lukanya segini doang nih. Sedikit aja. Nah, aturannya itu naruhnya itu sekedar untuk nempelin saja. Kalau naruh hamzah pas segini lah. Sekedar nempelin saja. Ya.
Tapi kalau melebihi ini langsung diperban setengah tangannya, ya. Itu berarti harus iadah otomatis. Karena kelebihan. Kan kita juga kadang yang naruh dokter juga kan. Lah faedahnya apa sholat? Kan sebagian orang mending nggak sholat sekalian. Enggak. Itu namanya sholat seperti itu nanti seperti sholat orang yang nggak menemukan debu dan air. Nah, di suatu tempat di situ nggak ada air, nggak ada debu, wajib sholat, namanya sholat ikhromatil waktu. Faedahnya apa sholat ikhromatil waktu? Kalau dia setelah itu meninggal, dia nggak dosa. Ya. Tapi kalau dia aslinya wajib sholat, karena tadi nggak sholat, meninggal dosa. Dosa dia apa? Karena meninggal sholat. Walaupun sholat hormatil waktu itu wajib iadah, ya. Tapi tadi faedahnya, kalau setelah itu meninggal, dia nggak dosa, karena dia udah sempat sholat. Ya. Jadi kalau kita dalam keadaan susah seperti di bis, supir nggak mau berhenti, bis mana ada air, nggak ada air, susah semuanya, udah kita sholat sebisanya, hormatil waktu saja, ya, sholat sebisanya. Jadi supaya ya naudzubillah kita yang diharapkan kita selamat, tapi barangkali kecelakaan kita udah nggak dosa. Tapi kalau kita biarin nanti aja, kan kebanyakan begitu kadang di perjalanan, nanti aja qadha, ya kan. Kalau kecelakaan meninggal, oh ya dosa dia udah tidak sholat, padahal dia mampu sholat semampunya. Jadi kalau dalam keadaan tertentu seperti tadi, di bis nggak berhenti, nggak ada air dan sebagainya, itu ya udah sholat sebisanya. Nggak ada wudu, ya udah namanya sholat hormatil waktu, sholat sebisanya, walaupun nggak ada wudu, ya, yang penting sholat. Itu kalau memang nggak bisa, ya nggak bisa dijamak, nggak bisa turun. Tapi kalau biasanya kalau supir kita bilang mau kamar mandi, so berhenti dia. Apalagi sekarang kan banyak rest area kan. Nah, bilang aja mau kamar mandi gitu. Biasanya mereka turun dia. Akal-akalin, ya. Tapi ada yang ngotot juga. Dulu Syekhuna Sufyan Nur tuh cerita, beliau di antara orang yang keras keras dalam itu sholat itu ya. Beliau pernah mau berkelahi sama supir. Karena supir nggak mau, beliau kan orangnya keras juga, hampir kelahi itu sama supir, kata beliau. Pengen berhenti tapi nggak mau supirnya. Ya. Mulai kalau kita mau perjalanan itu kita hitung-hitung, cari tiket yang di situ bisa sholat. Kan sekarang tiket mudah kan, oh ini maunya bis, ini kalau jam segini kira-kira bisa sholat nggak? Kalau beli jam segini bisa nggak? Beli yang bisa dijamak, oh ini bisa dijamak nih sholat ini. Nah, jadi begitu, jangan asal beli, dipikirkan yang mana di situ waktunya sesuai, harus yang supaya tidak meninggalkan sholat, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang itu ya, wa tayammamu ya. Wa yatayammamu likulli fardhatin, dan dia tayamum untuk setiap fardu, sholat fardu. Jadi tayamum itu untuk satu kali sholat fardu saja, ya, atau sesuatu yang hukumnya fardu ain, ya, melakukan sesuatu yang sifatnya fardu ain, seperti sholat atau tawaf. Wa yusolli bi tayamumin wahidin, dan dia sholat, boleh sholat dengan satu tayamum, masya'a minan nawafil, bilangan sya'a yang ia kehendaki, minan nawafil daripada sholat sunnah. Nah, tapi untuk sholat sunnah terserah, satu tayamum itu boleh untuk melakukan 1000 sholat sunnah pun nggak apa-apa, ya. Yang nggak boleh itu melakukan 2 fardu dengan satu tayamum. Jadi umpamanya ini zuhur tayamum, walaupun asar belum batal, tetap tayamum lagi untuk sholat asar, begitu. Ya ini fardu, tapi kalau sunnahnya nggak terbatas. Setelah sholat zuhur ente mau sholat sunnah berapa rakaat pun nggak apa-apa. Ya, yang nggak boleh itu fardunya.
Jadi 1 kali tayamum untuk 1 fardu. Nah, adapun nawafilnya, sunahnya terserah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanyakan?